Baik, teman-teman, kita akan memulai psikoedukasinya ya dari kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Baik, Jadi, Baik, Alhamdulillah kalau baik. Jadi hari ini kelompok kami akan melaksanakan psikoedukasi yang temanya cukup umum ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Berani bilang tidak, komunikasi asertif agar tidak jadi people pleaser. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang misalnya ada seseorang yang ingin meminta bantuan sama kita, sebenarnya kita keberatan, tapi karena kita takut dibilang jahat dan kita merasa bersalah untuk menolak, akhirnya kita iyakan gitu. Nah, ini sering banget di kalangan kita, akhirnya itu ada orang yang seenaknya memanfaatkan kita karena kita selalu iya kalau misalnya diminta bantuan. Sebenarnya kita membantu itu tidak apa-apa, tapi harus sesuai dengan kapasitas kita. Kalau memang itu memberatkan, eh, kita harus komunikasikan dengan baik, yaitu di sini teman-teman kelompok saya akan memberikan psikoedukasi mengenai bagaimana caranya berkomunikasi asertif agar tidak menjadi seorang people pleaser. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu nih teman-teman kami yang akan memaparkan psikoedukasi pada hari ini. Ada Adiela Farhana, ada saya sendiri, Afifah Kolbi, teman saya Cynthia Syahrani, dan Karinina Mutidewi. Oh iya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, kita mohon bantuannya nih kepada teman-teman untuk mengisi link pretest terlebih dahulu. Linknya akan kami bagikan melalui kolom chat ya, teman-teman. Diharapkan semuanya mengisi. Baik teman-teman, link pretestnya sudah dikirimkan di grup. Bagi teman-teman yang mengisi, kami berikan waktu sampai jam 10.35 ya teman-teman. Terima kasih.
Ayo teman-teman, segera ya isi pretestnya. Ini baru 10 orang yang sudah mengisi. Teman-teman yang lain ditunggu ya. Baik teman-teman, di sini yang sudah mengisi sekitar 14 orang, ada 6 orang lagi yang belum mengisi ya. Kita masih tunggu ya, tinggal 1 menit lagi. Baik teman-teman, karena waktu menunjukkan sudah pukul 10.35, ada 5 orang lagi yang belum mengisi, tetap kami tunggu ya. Namun kita akan memulai psikoedukasinya mengenai berani bilang tidak, komunikasi asertif agar tidak menjadi people pleaser. Kepada teman saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Viva. Jadi, teman-teman, sebelum kita masuk materinya, kita eh, bahas dulu apa sih people pleaser. Nah, jadi people pleaser itu orang yang cenderung selalu berkata iya untuk
menyenangkan orang lain meski mengorbankan kenyamanan dan kebutuhannya sendiri. Nah, orang seperti ini juga eh, biasanya merasa nggak enak kalau menolak permintaan orang lain dan sangat amat takut mengecewakan atau membuat orang lain marah. Bisa di next. Nah, jadi selain itu juga ada ciri-ciri dari people pleaser. Nah, yang pertama itu ada sulit mengatakan tidak. Seperti yang tadi penjelasannya, people pleaser ini emang sulit banget untuk ngomong enggak, meskipun sebenarnya nggak sanggup atau nggak pengen ngelakuinnya. Pasti teman-teman di sini juga sering ya menjadi people pleaser ini kayak kalau nolak nggak enak atau bahkan kadang ada rasa takut untuk menolak. Nah, kedua, ada mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada takut ditolak atau tidak disukai jika tidak menurut. Yang seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya ada perasaan takut kalau misalkan menolak itu dan akhirnya membuat kita tuh jadi kayak ya udah deh gitu nggak apa-apa. Padahal hal tersebut tuh eh apa sih namanya apa merugikan diri bahkan bisa memakan waktu kita sendiri gitu loh. Sedangkan orang yang minta pertolongan itu dia enak-enak aja. Nah, yang selanjutnya ada mencari validasi dari luar. Kayak pengen dianggap baik, ramah, atau berguna. Karena kan kadang kita juga kadang kalau malam suka overthinking nih anak-anak muda sekarang Gen Z kan suka overthinking nih kayak takut nggak ramah tadi ngapain aja ya gue tadi pagi ya gue udah berbuat baik atau belum ya misalkan gitu. Besok gue mau berbuat baik deh akhirnya dari hal tersebut karena takut tidak dianggap baik atau takut nggak dianggap ramah jadinya lagi-lagi menjadi people pleaser. Selanjutnya ada mudah merasa bersalah bahkan untuk hal kecil. Yang terakhir ada menghindari konflik bahkan jika harus menekan pendapat pribadi. Nah, selanjutnya ada dampaknya. Dampaknya ini ada banyak banget dan benar-benar nggak baik banget buat diri kita sendiri. Yang pertama ada stres, yang kedua ada merasa tidak dihargai, yang ketiga ada hubungan tidak seimbang, selanjutnya ada kelelahan emosional atau fisik, ya karena kita overthinking atau kita takut eh, tidak dianggap baik, jadinya kita kelelahan emosional dan fisik. Selanjutnya ada kehilangan identitas diri karena terlalu sering menyesuaikan diri. Itu nggak baik ya teman-teman untuk kehilangan identitas diri karena eh, untuk mencapai kesejahteraan psikologi kita, kita tuh harus mengenal dulu identitas diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kehilangan identitas diri karena yang menjadi si people pleaser ini. Yang terakhir ada relasi yang tidak seimbang atau dimanfaatkan orang lain. Duh, nggak enak kan dimanfaatin orang lain, bisa ngerugiin diri sendiri juga. Jadi ubah tidak menjadi people pleaser lagi dan berani berkata tidak. Next, kakak. Nah, selanjutnya ada gaya komunikasi. Jadi, eh untuk tidak menjadi si pleaser ini, kita tuh punya sebenarnya ada gaya komunikasi. Nah, ada 3 gaya komunikasi nih untuk berkata tidak kepada orang lain. Yang pertama ada gaya komunikasi pasif, tidak menyatakan kebutuhan, cenderung mengalah atau takut konflik. Nah, sebenarnya kalau ini eh bukan untuk mengatakan tidak sih, tapi lebih ke hmm, apa ya, lebih ke ya udahlah daripada nanti gue ribut atau ya udahlah daripada nanti nggak gue tolong ini orang nyerocos terus ya udahlah gue kerjain aja kira kalau nggak ya udah gue iyain aja. Nggak baik banget tuh kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada agresif. Agresif ada 3, yaitu menyampaikan dengan nada menyerang, menyudutkan orang lain, dan menimbulkan konflik. Nah, ini kadang nih orang-orang nih yang mau minta tolong kepada si people pleaser ini udah tahu nih kita nih kadang enggak sih aku bukan people pleaser udah gitu kan kalau misalkan ada orang yang people pleaser nih terus kita langsung serang gitu kayak tolong dong kerjain kan lu kelompok gue nih kerjain dong bab 2-nya
lu kan gak ngapa-ngapain dari kemarin gitu. Padahal kita ngapa-ngapain, tapi karena eh si orang ini udah menyudutkan duluan dan lagi-lagi karena kita takut dianggap kurang baik ataupun apapun apa itu, jadinya kita kayak ya udahlah, lagi-lagi ya udahlah. Yang ketiga ada asertif. Asertif ada menyampaikan pendapat secara jujur dan sopan, menghargai diri sendiri dan orang lain, dan ketiga ada menjaga batas pribadi dengan sehat. Nah, yang asertif ini eh, bagaimana sih cara untuk menolak orang lain? Jadi menyampaikan pendapat secara jujur dan sopan. Kalau misalkan tadi disudutkan seperti itu dan menyerang tadi seperti itu, kamu bisa bilang bahwasanya enggak kok, aku udah kerjain atau kan udah dibagi tugas tugas masing-masing individu gitu. Yang kedua ada menghargai diri sendiri dan orang lain kayak ya udah, aku kan udah ngerjain. Misalkan ya lanjut kamu, kan itu tugas kamu, bukan tugas aku, seperti itu. Yang ketiga, menjaga batas pribadi dengan sehat. Jadi jangan terlalu, memang nggak baik tidak terlalu ramah, tapi tidak baik juga terlalu ramah karena bisa disepelekan orang lain. Next, kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak Karin. Jadi, eh, untuk tidak menjadi people pleaser, kita membutuhkan yang namanya komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif itu? Jadi, komunikasi asertif adalah cara berkomunikasi yang jelas, jujur, dan menghargai, tidak menyerang, tidak mengalah, dan tidak memaksa. Ciri-ciri komunikasi asertif itu yang pertama ada menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa takut, kedua mempertahankan hak pribadi tanpa menyakiti, ketiga tetap tenang dan sopan saat berkata tidak. Next. Kenapa sih saat berkomunikasi kita perlu menggunakan komunikasi asertif? Yang pertama itu menjaga kesehatan mental dan batas pribadi. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, membangun hubungan yang setara dan sehat. Keempat, mencegah stres karena tekanan sosial. Yang terakhir itu menumbuhkan rasa hormat dari orang lain. Nah, selanjutnya nih ada teknik 3A ya. Teknik untuk cara berkata tidak. Nah, banyak dari kita mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa berkata tidak itu berarti egois, nggak peduli, atau bahkan kasar kan. Nah, padahal kenyataannya kita tuh tetap bisa nolak kok dengan cara yang sehat, yang sopan, dan tetap menghargai orang lain. Nah, salah satunya ini tekniknya ada 3A. Yang pertama, alasan dulu, alternatif, lalu kemudian afirmasi. Nah, alasan ini bisa disampaikan dengan jujur dan jelas. Contohnya, maaf, aku butuh waktu untuk istirahat. Nah, yang kedua ada alternatifnya, tawarkan solusinya. Solusi yang lain jika memungkinkan. Contohnya, coba kamu tanya ke X atau coba kamu tanya ke teman yang lain. Dia mungkin bisa bantu. Yang ketiga, kasih afirmasi. Afirmasi ini untuk tetap menjaga hubungan baik dan untuk memberi dukungan gitu. Jadi setelah dikasih alasan dan dikasih alternatif, tambahkan kata-kata, aku tetap dukung kamu, semangat ya, kayak gitu. Nextnya ada contoh situasi nih, misalkan teman kita minta bantu revisi laporan, padahal kita nih lagi capek gitu, lagi lelah gitu kan. Nah, responnya gimana sih? Pertama, kasih alasan dulu. Kayak tadi, maaf, aku belum bisa bantu sekarang karena butuh istirahat. Nah, setelah dikasih alasan, yaitu dikasih solusi lain. Coba tanya ke anggota lain dulu ya. Nah, afirmasinya, semangat. Kayak gitu ya, teman-teman. Baik, tadi sudah dipaparkan ya oleh Katia, Kak Karin, dan Kak Dila. Sangat bagus sekali materinya. Tentunya ini bisa kita langsung aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang tegas, jujur, dan sopan.
Dan yang kedua, jangan korbankan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Jadi, sebelum kita memikirkan kebahagiaan orang lain, kita harus tanya ke diri kita, apakah kita bahagia untuk melaksanakannya atau tidak. Apabila itu memberatkan, eh, kita harus komunikasikan. Terus ada yang namanya teknik 3A, bisa membantu menyampaikan penolakan secara sehat. Dan yang terakhir adalah berani berkata tidak, bukan berarti jahat, tapi bentuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita bilang tidak, kita tidak perlu merasa bersalah karena kita tidak melakukan kesalahan, tapi itu adalah bentuk menghargai diri kita sendiri. Nah, itu adalah bagian dari psikoedukasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai tema yang kami paparkan pada hari ini? Apabila tidak ada yang bertanya, maka diskusi atau psikoedukasi ini akan kami tutup ya teman-teman. Kita tunggu sampai jam 10.50. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka psikoedukasinya kami tutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga materi yang teman-teman saya paparkan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan teman-teman dalam sehari-hari. Eh, Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ingin foto ini ya, foto dulu. Jadi diharapkan teman-teman untuk on cam. Oh iya, teman-teman, maaf ada yang kurang. Jadi setelah ini diharapkan teman-teman untuk mengisi post-test dan evaluasi yang akan kita kirim di grup WhatsApp ya, teman-teman. Oke, kita foto ya. Gayanya dulu teman-teman yang cantik. Keluarkan wajah cantik kalian semua. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, udah cantik-cantik banget. Udah, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam psikoedukasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kakak. Banyak.